warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat fardu isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Masih panjang situ Pak. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Luar biasa. Allah Akbar. Sudah malam yang ke-10 sekarang. Rasanya baru kita mulai puasa Ramadan ini. Sekarang sudah lebaran pula lagi katanya. Sebentar lagi. Memang waktu ini selalu melewati kita tanpa permisi. Ya datang tiba-tiba hilang. Masih untung waktunya yang hilang. Ya datang kita pun hilang. Banyak tuh yang mungkin di sebelah kita ini tahun lalu masih ada, sekarang sudah hilang, gak ada lagi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih beri kita umur yang panjang, kesehatan, tentunya taufik dan hidayah dari Allah membuat kita bisa hadir malam ini di masjid yang kita cintai ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa judulnya tadi? Itu yang mencatat, mantap. 100. 3 amalan utama. Amalan Rasul itu banyak sebenarnya. Di sini karena waktu kita terbatas ada 3. Pertama, qiyamul lail Ramadan. Salat tarawih lah kalau kita bilang ya. Sebenarnya qiyamul lail itu melaksanakan amalan di waktu malam apa saja. Di khusus Ramadan dan tidak ada pada bulan yang lain itu tarawih. Nanti habis Ramadan ini masuk Syawal, kalau ada panitia Ramadan atau pengurus masjid umumkan besok datang ya, malam-malam kita mau tarawih. Nah, tidak ada itu bid'ah. Memang bid'ah tolalah. Gak ada itu. Jadi yang adanya cuma di bulan Ramadan. Oleh karena itu yang perlu sekali kita ingatkan, jangan sampai ini tinggal. Mau berapa rakaat dilaksanakan silakan. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 8, mau sampai 20, mau sampai 30, enggak apa-apa, asal sanggup. Ya, tidak ada batasan sebenarnya. Mau sampai sahur nanti sholat malam ini bisa aja. Ditutup dengan gitu. Nah, itu. Usah diperdebatkan berapa rakaat. Yang penting dilaksanakan. Yang sudah merasa pernah meninggalkan ini rugi lah tuh. Nih, anak-anak kami, halo. Nah, udah berapa kali tinggal tarawih? Sering. Ya gimana tuh? Nah, kalau bapak nggak saya tanya, lah mungkin lah kalau udah datang tak sholat kan. Jadi keutamaannya itu besar. Kata Rasulullah dari hadis Abi Hurairah, ya Abu Hurairah ini sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Meskipun terakhir ini ada saja saya dengar orang yang mencela Rasulullah Abu Hurairah ini. Ya, hati-hati. Apa kata Rasulullah? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, yang maksudnya ini sholat sunat di malam Ramadan itu tarawih
Imanan karena iman, karena mengharapkan ridho dari Allah, wahtisaban dan penuh perhitungan, artinya juga sebenarnya ikhlas karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Ini bagi kita ini besar kali artinya, karena kita ini orangnya banyak dosanya. Atau ada bapak ibu yang tak berdosa sekarang? Ada? Gawatnya. Tidak ada. Kita ini tempatnya dosa, banyak kali dosa kita. Itu makanya Allah itu menunggu-nunggu kita pada malam hari, menunggu kita itu datang untuk bertobat pada siang harinya. Orang pada pagi hari Allah menunggu orang bertobat atas dosanya pada malam harinya. Memang ditunggu-tunggu oleh Allah, karena Allah tahu kita ini banyak dosanya. Salah satu cara menghapuskan dosa itu dapat keampunan dari Allah adalah melaksanakan qiyamul lail. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abi Dzar, Nabi bersabda, katanya, innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza qama ma'al imam, apabila berdiri bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai, sampai berpaling imam itu, kutiba lahu qiyamul lailatin, Allah mencatatnya sebagai melaksanakan sholat sunat semalaman. Ada yang pernah sholat sunat dari misalnya langsung sampai subuh? Ada? Mana ada? Ada benar? Mana ada? Nggak ada. Mana sanggup orang macam kita ini? Tapi dengan melaksanakan qiyamul lail dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, i'tikaf. I'tikaf itu berdiam di dalam masjid, niat ibadah kepada Allah. Dulu sebentar ini bisa i'tikaf. Makanya kalau orang berilmu duduk dalam masjid beda sama orang tak berilmu. Nanti di akhirat pahalanya kita beda. Nanti ketika dibagikan pahala oleh Allah di akhirat, kita merasa sama-sama duduk kemarin di masjid, kok dapat bonus pahala i'tikaf, saya kok enggak. Kamu niat kemarin beriktikaf di masjid? Enggak. Oh, itu makanya. Jadi masuk ke masjid itu walaupun sebentar, niatkan i'tikaf karena Allah Ta'ala. Pada khusus Ramadan biasanya Nabi itu mengkhususkan. Ini hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini berarti Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, kana ya'takifu, adalah dia beriktikaf fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sampai Allah mewafatkannya. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian istrinya pula melaksanakan i'tikaf. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terutama 10 terakhir. Sekarang ini ya biasanya kalau kita di Pekanbaru ini buat kegiatan habis kadang-kadang sekitar tengah malam mulainya. Lain tadi tarawih kan kita jam 2 sampai ke waktu sahur. Itu kebiasaan. Kalau ada kegiatan seperti itu ikutlah sama-sama, ya kan. Kalau tak ada ya direncanakanlah pengurus, ya kan, buat acara i'tikaf. Tidak harus juga mengundang ustaz kan dari luar, kita ini ada di dalam nggak apa-apa kan, ada imamnya ada, ya kan, ustaz kita di sini ada, dan kita sama-sama melaksanakan sholat, baca Quran dulu, mungkin sholat sunat taubat, sholat sunat wudu sebelumnya, ya sholat sunat apa saja, kemudian nanti sholat sunat tahajud, begitu seterusnya. Jadi isi malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tadi apa yang kedua lagi? Ketiga. Kita pernah ikut i'tikaf?
Belum. Duduk ini nih tadi etika berapa tuh pahala etika? Oh. Udah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Ini anak-anak kami pada pandai baca Quran belum? Hah? Udah. Membaca Al-Quran. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya dari Ibnu Abbas, Rasulullah itu ajwadun nas, pemurah sekali orangnya. Nabi itu memang orangnya sangat pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Katanya lebih pemurah lagi kalau di bulan Ramadan. Kemudian sampai dia bertemu dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Nabi itu setiap malam di bulan Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ngapain dia didatangi malaikat Jibril? Fayudarisuhul Quran. Maka dia tadarus Al-Quran. Nabi itu tadarus, artinya Nabi baca Quran itu disimak bacaannya oleh Jibril. Kita di sini jangan ditunggu malaikat Jibril itu datang baru tadarus. Gak datang-datang dia. Enggak datang-datang nggak jadi kita tadarus. Nah, yang tadarus itu baiknya memang yang dewasa-dewasa ini. Yang anak-anak ini di sekolahnya udah belajar baca Quran. Kita yang dewasa-dewasa kan ini kan dah lama nggak belajar lagi, lupa dia hukum bacaan. Tapi ustazah ini gini udah habis dah, ongkong semua. Gimana mau baca Quran? Bisa tuh. Apa pula tak bisa ya kan? Nah, kalau bisa beli gigi palsu, beli gigi palsu. Dia bisa mengucapkan huruf itu dengan baik. Tapi jangan anak-anaknya jadi sungguh bukan tak bagus, bagus anak-anak ini. Anak-anak ini sekarang mungkin lebih hebat pula lagi daripada orang dewasa yang baca Quran. Ya, anak-anak ini sekarang belum ada tahfiz, namanya tahsin lah, apa-apa. Banyak udah hafal tuh, ada 2-3 juz, 4 juz, 5 juz di sekolahnya tuh. Apalagi yang di SDIP. Kemarin daftar kalau tempat kami itu di sekolah ada penerimaan murid jalur tahfiz. Yang hafal 2 juz, hafal 3 juz, kita tes, yang lolos tes masuk tanpa di tes yang lain. Anak-anak kita udah banyak bagus-bagus baca Qurannya. Bapak-bapak itu yang muda-muda. Kadang-kadang merasa ada tua malu belajar ya lah. Kesempatan Ramadan inilah. Untuk apa malu-malu? Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu 3 amalan. Memang itu ada amalan Nabi itu banyak yang lain. Di antaranya yang tak bisa dilupakan juga adalah ya, berdoa. Nah, kita tambah bonus satu lah ya. Apa-apa lebih sedikit Pak ya. Berapa menit? 10 menit atau 15 menit? Terserah. Betul itu. Berdoa. Ini banyak orang mengabaikan nih. Bulan Ramadan ini bertambah waktu mustajab doa itu. Di antaranya waktu berbuka. Jangan waktu berbuka itu doanya cuma doa berbuka aja. Kalau mereka subuh aja. Di situ waktu doa yang makbul, diterima. Nah, jadi kamu umpamanya mau minta apa sama Allah, minta waktu itu, itu waktu mustajab doanya dikabulkan oleh Allah. Ini kadang-kadang kita untuk urusan akhirat tak mau berdoa. Kalau urusan dunia itu rajin, ya Allah kasih rezeki aku banyak-banyak. Ya kan? Yang belum menikah, ya Allah berikan aku jodoh yang soleh, solehah. Amin. Tuhan, mau berjodoh pula kan? Cepat kali pula kalau dapat jodoh. Ya, tak doa kepada Allah soal urusan dunia tu nanti yang sudah menikah berpunya anak, doa pula ya Allah berikan keturunan soleh, solehah. Doa
terus. Tapi urusan akhiratnya doa apa tidak? Ya Allah, jadikan anak kami ini anak yang soleh, anak yang solehah, mudahkan belajarnya, gitu. Biar jadi anak yang cerdas, bisa berbakti orang tua. Jadi manfaatkan waktu ini. Ayat tentang berdoa ini berbarengan dengan ayat tentang kewajiban Ramadan. Kalau Ramadan ini di ayat 183, 184, 185, di 186 itu ayatnya itu bunyinya tentang doa. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, apa kata Allah? Fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Jadi catatannya mudah aja. Apabila berdoa kepadaku, kalau nggak berdoa dikasih juga sama Allah, dikasih juga. Tapi kita berdoa kepada Allah menunjukkan kebutuhan kita terhadap Allah. Itu dia. Kemudian apa kata Allah? Falyastajibuli, maka penuhilah perintah-perintahku, jangan kerjakan laranganku. Waliyu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar kalian menjadi orang yang cerdas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu beberapa amalan yang dapat kita amalkan di bulan Ramadan ini. Saatnya merenung-renung. Ya, kalau tadi sholat tarawih, gimana sholat tarawih kita? Bagus atau belum? Al-Quran kita udah berapa banyak dibaca? Saatnya evaluasi diri untuk sekitar 20 hari ke depan ini, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah hidayah, taufiknya Allah beri kesehatan, kemudahan-kemudahan dalam mengisi Ramadan ini dengan yang sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.